Ya, oke. Jadi misalnya kita menggambarkan sebuah batu di atas gunung begini. Nah, kondisi batu yang berada di atas gunung ini, inilah kondisi yang disebut sebagai steady state atau kondisi yang homeostasis ya. Nah, ini. Jadi ini adalah kondisi homeostasis seperti yang kita gambarkan bahwa mau puasa atau tidak puasa, kandungan glukosa darah tetap sama. Ikan misalnya, tekanan osmotik di dalam cairan intraselnya itu berada pada tekanan tertentu dan tidak akan berubah, ya. Nah, ketika kemudian terjadi suatu hal yang membuat keseimbangan itu diganggu, ya, misalnya kita sebut saja di sini ada stres atau tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari lingkungan. Seperti yang kita ceritakan tadi, ikan nila yang kita tahu adalah ikan yang hidupnya di air tawar, tiba-tiba dipindahkan ke tambak, ya, dimana kita tahu bahwa tambak udang itu adalah percampuran antara air tawar dengan air laut, sehingga salinitasnya ya katakanlah antara 0 dengan 30, sebutlah misalnya 15. Nah, ketika misalnya tekanan osmotik ikan dari lingkungan itu mengalami perubahan, ya, kita gambarkan misalnya ikan nilanya ini, ya, yang kemudian cairan intraselnya misalnya mempunyai konsentrasi atau tekanan osmotik tertentu, kemudian dia dipindahkan ke lingkungan air payau dengan salinitas misalnya 15 ppt, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kondisi, ya, katakanlah di sini tekanan osmotiknya 5, kemudian dia berada di tekanan lingkungan dengan tekanan osmotik misalnya 10, ya, tekanan osmotik. Nah, maka dan ini adalah cairan intrasel yang dikelilingi oleh membran yang semipermeabel, ya. Nah, kalau membran semipermeabel artinya membran yang akan meloloskan air tetapi menghambat semua komponen-komponen atau senyawa-senyawa lain selain daripada air. Itu yang disebut membran semipermeabel. Nah, dengan tekanan osmotik yang seperti ini, di mana kita tahu bahwa dalam osmosis itu adalah peristiwa di mana air berpindah dari tekanan osmotik rendah ke tekanan osmotik tinggi. Nah, dalam keadaan seperti ini maka terjadilah perbedaan tekanan osmotik, dan perbedaan tekanan osmotik itu akan menyebabkan air berpindah dari dari cairan intrasel dalam tubuh ikan nila keluar. Jadi dia akan bergerak keluar. Jadi
air akan keluar. Nah, kalau air keluar, akibatnya apa? Selnya itu suatu saat akan mengalami pengkerutan, ya. Bagaimana menggambarkan mengkerut ini? Jadi dia bisa mengkerut seperti ini, seperti balon lah. Anda kalau ada balon yang kemudian mengalami pengempesan, kalau tidak ada udara, ya inilah yang terjadi, ya. Dia akan mengkerut. Dia akan mengalami mengkerut, shrinkle, ya kalau kita di literatur. Dia akan mengalami mengkerut. Kenapa? Karena airnya keluar. Nah, tetapi karena adanya proses homeostasis dari organisme, maka dia tidak akan membiarkan dirinya mengalami shrinkle, mengalami pengerutan. Maka ketika diibaratkan ada tekanan stres dari arah sebelah kiri yang akan mendorong batu ini meluncur ke sana, maka dari arah sebaliknya akan terdapat juga gaya, kalau katakanlah ini ilmu fisika, yang akan mendorong juga ke sini, yang akan mempertahankan agar batu ini mengalami tetap berada di sini. Nah, upaya untuk mempertahankan batu ini ketika ada tekanan untuk membuat dia turun dari sini, itu yang disebut dengan kompensasi. Itu dalam fisiologi disebut sebagai kompensasi. Nah, apa yang dilakukan sebagai kompensasi dari peristiwa keluarnya air dari dalam sel ikan nila keluar ini, sehingga dia bisa menjadi shrinkle, maka kompensasinya adalah dalam bentuk mencegah kekurangan air atau kehilangan air itu dengan cara ikan akan banyak minum, kemudian kurang urin, ya. Nah, itu yang akan terjadi. Ini salah satu ilustrasi bagaimana hewan akan berusaha supaya berada tetap dalam kondisi homeostasis. Nah, ketika misalnya kondisinya terjadi pengeluaran air dalam selnya ke lingkungan gara-gara perbedaan tekanan osmotik, maka dia akan mempertahankan kandungan air dalam selnya dengan memperbanyak minum dan mengurangi urin. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi, dan ilustrasi-ilustrasi seperti ini akan kita temukan di dalam fenomena-fenomena terkait dengan bagaimana hewan mempertahankan hemostasisnya terhadap kondisi lingkungan. Nah, umumnya terkait dengan homeostasis ini, kita bisa mengkategorikan hewan dalam dua pembagian, ya. Jadi ada hewan yang mengembangkan suatu karakteristik toleransi. Nah, yang saya maksud toleransi itu adalah misalnya ketika batunya terdorong, ya mungkin batunya akan bergeser ke sini, ya. Tetapi pada kondisi ini dia tetap bisa hidup. Artinya apa? Dia mampu melakukan apa yang disebut dengan toleransi.
Ya, kita menyebutnya toleransi, mungkin di biologi disebutnya adaptasi ya, atau aklimatisasi ya. Meskipun sebenarnya kalau secara biologi itu apa yang diistilahkan dengan adaptasi itu beda dengan aklimatisasi. Karena kalau adaptasi ya tentunya kita ingat adaptasi evolusinya Darwin. Sementara pada kondisi yang terjadi di fisiologi terhadap lingkungan, hewan biasanya masih bisa balik ya. Artinya ketika kondisi stres itu tidak ada ya dia bisa kembali ke sini. Nah, inilah mungkin gambaran bagaimana misalnya hewan-hewan itu ada yang mampu hidup dari konsentrasi atau salinitas 0 sampai 30 ya, seperti ikan nila. Nah, ikan nila itu kalau diadaptasikan, diaklimatasikan secara pelan-pelan, dia mampu hidup di air laut. Nah, ikan bandeng juga seperti itu, bisa diadaptasikan di kolam air tawar. Dia bisa hidup. Itu namanya dia mempunyai kemampuan toleransi yang luas. Ada juga yang toleransinya rendah. Nah, dalam kaitannya dengan contoh-contoh ini, contoh yang paling sederhana itu adalah bagaimana organisme atau hewan melakukan penyesuaian terhadap suhu. Nah, saya kira kalau kita bicara suhu, maka teman-teman pasti masih ingat bahwa hewan itu dibagi atas dua. Ada yang kalau istilah pelajaran-pelajaran kita yang lalu ya, kita secara sederhana mengatakan hewan berdarah dingin, kemudian hewan berdarah panas. Nah, sementara istilah yang lain adalah ada yang endoterm ya. Kalau hewan berdarah dingin, ektoterm ya. Hewan berdarah panas, endoterm. Jadi ya, kita menyebut endoterm berarti produk panasnya dari dalam tubuh ya. Jadi panasnya dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian hewan yang berdarah dingin atau ektoterm ini sumber panas dari luar tubuh. Sedangkan endoderm, nah, sumber panas dari dalam tubuh. Nah, kemudian ada lagi satu istilah yang kita sebut sebagai homeoterm dan poikiloterm. Nah, yang sering kita anggap setara atau sejajar adalah bahwa hewan berdarah dingin atau ektoterm atau sumber panasnya dari luar tubuh itu selalu poikiloterm ya. Jadi poikiloterm ini suhu tubuh berubah-ubah. Sementara homeoterm suhu tubuh tetap. Nah, selama ini kita selalu memasangkan bahwa kalau hewannya berdarah dingin, hewannya ektoterm atau sumber panasnya dari luar tubuh, maka pasti
dia poikiloterm. Sementara artinya kita selalu mengatakan bahwa kalau dia berdarah dingin dia tidak mungkin homeoterm. Nah, kalau berdarah panas ya iya. Berdarah panas, endoterm, sumber panas dari dalam tubuh memang akan selalu homeoterm. Jadi ini akan selalu homeoterm. Nah, tetap dan kita mengatakan bahwa ini ektoterm ini akan selalu poikiloterm. Nah, tapi pertanyaannya, bisa enggak ini begini? Nah, bisakah hewan yang ektoterm itu memiliki suhu yang tetap? Coba komentari. Bisa atau tidak? Halo? Tidak terlempar gitu? Ya. Bisa enggak hewan yang ektoterm itu mempertahankan suhunya? Bisakah? Tapi tetap kemungkinan itu ada. Tetap kemungkinan itu ada kan? Ya. Nah, karena apa? Karena kapan tidak, berarti runtuh ini tadi teori homeostasis ini. Jadi meskipun dia ektoterm, tapi dia akan tetap kembali ke basis dasar bahwa dia berusaha untuk homeostasis dengan melakukan kompensasi. Jadi meskipun sumber panasnya bukan dari dalam tubuh, tapi dia akan berusaha untuk homeostasis. Caranya bukan dengan metabolisme, tetapi dengan perilaku. Ya. Contoh katakanlah katak. Katak itu ketika suhu tubuhnya turun, dia akan berusaha untuk mencari sumber panas yang bisa meningkatkan suhunya. Ya, mungkin dia meninggalkan tempat yang berair, naik di atas batu, menerima panas dari matahari. Ya. Nah, kita tahu ada beberapa metode untuk penyampaian panas ya. Ya, mungkin ini pelajaran fisika lagi ini. Ada yang disebut konduksi, ada disebut konveksi, ada yang disebut radiasi ya. Jadi kalau konduksi itu kalau misalnya kodok lalu hinggap di atas batu, batunya masih panas karena bekas disinari oleh matahari. Nah, perpindahan panas dari batu ke kodok dalam kondisi persentuhan langsung itu yang disebut dengan konduksi. Nah, ada lagi konveksi. Ya, konveksi kalau cara contoh sederhananya api unggun dikelilingi anak permuka ya. Jadi anak permukanya merasa hangat karena panasnya dihantarkan dengan perantaraan udara ya. Nah, kemudian ada radiasi. Radiasi ini adalah istilah untuk pancaran sinar matahari sampai ke bumi ya. Jadi kalau kodoknya menikmati hangatnya matahari itu radiasi, kalau lewat bukan persentuhan langsung yaitu konveksi, kalau persentuhan langsung konduksi. Jadi ya konsekuensi dari ini kita akan melihat bahwa dia tetap mengalami apa yang
homeoterum meskipun tetap ada variasi. Variasinya mungkin ya kayak gelombang ya. Bagaimana kayak ini? Kayak gelombang lah. Mungkin naik sedikit, turun lagi. Bagaimana caranya ini bikin gelombang ini? Ya, naiklah sedikit begini. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu penggambarannya. Bahwa dia selalu berusaha mempertahankan diri pada suatu garis lurus meskipun ada penyimpangan-penyimpangan. Sementara hewan yang berdarah panas ya akan ya kurang lebih seperti ini. Ya, meskipun juga pada kondisi-kondisi ekstrim kena COVID, kena apa ya, ini akan naik turun juga ya. Nah, jadi ini konsep-konsep dasar yang perlu dipahami. Nah, kemudian konsep-konsep dasar yang lainnya, kita menyebutkan kompensasi itu tadi sebagai adaptasi ya. Nah, kemudian sebagai kompensasi itu dia bisa memberikan beberapa respon. Jadi bisa pindah ya, seperti tadi ketika kodoknya merasa kepanasan dia akan pindah ke tempat yang lebih dingin. Kemudian ketika dia menjadi tidak nyaman, dia bisa memberi respon untuk mengatasi efek negatif. Seperti tadi ikan nila yang dimasukkan ke tambak itu, ya responnya dia banyak minum dan mengurangi kencing. Kemudian ada lagi yang kalau sudah tidak sanggup ya mati. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan respon, maka ada tiga tipe respon terkait dengan respon hewan terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi ada yang disebut respon pengetiran, ada respon aklimateri penyesuaian, yang dimana dua-duanya akan bersifat reversible. Kalau perkembangan ya tidak reversible. Jadi saya ingin memperkenalkan ini aklimatisasi dan adaptasi. Jadi kita menyebut tadi ketika ada stres akan ada kompensasi. Kemudian ketika terjadi kompensasi, kompensasinya itu bisa dalam bentuk adaptasi atau aklimatisasi. Nah, kita ingin menjelaskan lebih rinci lagi perbedaan istilah-istilah itu tadi. Jadi kalau ada istilah aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu prosesnya terjadi dalam prodeontogeni hewan. Jadi mulai dari larva, kemudian post larva, kemudian hewan yang mungkin kalau manusia bayi ya, kemudian berkembang sampai kemudian tua ya, itu aklimatisasi. Kemudian sifatnya reversible. Sama tadi ketika ada upaya untuk membuat atau respon yang dilakukan oleh ikan nila ketika dimasukkan ke tambak dengan tidak kencing dan banyak minum. Nah, ketika kembali ke kondisi yang normalnya, maka kebiasaan itu tidak akan dilakukannya lagi. Kemudian yang kedua, bahwa kemampuan aklimatisasi itu tidak diturun-temurunkan ya.
Nah, kemudian sementara kalau adaptasi ya kita lebih perubahan seleksi alam. Jadi yang kita ingat adalah teori Darwin itu. Nah, ya. Nah, kalau terkait adaptasi ada contoh ini, adaptasi fisiologis, perubahan respon organisme yang dapat menyokong kelangsungan hidupnya dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Nah, ini yang saya katakan tadi, karena adaptasi itu menyangkut seolah-olah kalau sebut adaptasi kita ingat teorinya Darwin, maka di dalam konsep adaptasi yang sifatnya sementara itu digunakan istilah kompensasi yang diperkenalkan oleh Hoare 1966. Jadi dia menyebut istilahnya dengan kompensasi yang kita gambarkan dari gambar yang pertama tadi. Jadi istilah lainnya jadi kompensasi itu disebut juga dengan homeostasis regulation. Jadi mempertahankan beberapa kondisi internalnya secara konstan meskipun faktor tersebut di lingkungan mengalami perubahan. Jadi ya seperti tadi penggambarannya itu, bahwa meskipun ada stres yang mendorong batunya itu supaya bergelincir ke kanan, ya ada upaya-upaya kompensasi untuk mempertahankannya. Jadi ada kondisi di mana dia tetap konstan meskipun kondisi lingkungan mengalami perubahan. Jadi di sini ada 3 istilah yang setara: adaptasi fisiologis, kompensasi, dan homeostasis regulation. Jadi di sini didefinisikan sebagai seluruh perangkat kemampuan fisiologis hewan untuk menghadapi kondisi maupun sumber daya lingkungannya. Totalitas dari kemampuan itu tidak lain adalah sekalian proses kimia yang terjadi dalam tubuh hewan berikut perangkat substansi kimia, enzim dan koenzim, serta hormon-hormon yang terlibat dalam proses-proses itu. Nah, jadi adaptasi fisiologis itu ya menyangkut kerja hormon, kerja enzim dan sebagainya. Nah, ini contoh yang digambarkan bahwa adaptasi fisiologis itu pada hewan itu sudah menyesuaikan diri dengan jenis makanannya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ikan predator, nah predator itu kan pemakan daging. Nah, di dalam pencernaannya sudah ada hormon-hormon yang atau enzim-enzim yang didominasi oleh untuk pemecahan protein, ya. Jadi ada berapa jenis enzim untuk daging, protein, sementara karbohidrat dan lemak hanya 1. Itu untuk ikan predator. Nah, sementara yang tidak predator, ini lebih banyak untuk karbohidrat. Kalau tadinya di predator untuk karbohidrat enzimnya hanya 1, ini di non predator enzimnya ada 2. Kemudian di sini hanya ada 3 enzim untuk mencerna proteinnya hanya 3, sementara tadi yang predator itu ada 4, ya. Nah, kemudian ya adaptasi morfologis. Jadi adaptasi morfologis ini suatu respon juga yang dilakukan oleh hewan untuk mempertahankan homeostasisnya itu, ya. Nah, ternyata adaptasi morfologis ini memiliki suatu pola, ya, memiliki suatu pola. Ada yang disebut dengan aturan Bergmann. Individu hewan yang hidup di daerah suhu tinggi cenderung berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya yang hidup di daerah bersuhu rendah. Jadi ini adaptasi morfologis, bahwa kelinci atau tikus atau apalah namanya, ya,
Kalau dia hidup di daerah bersuhu tinggi, itu ukurannya lebih kecil dibanding dengan kerabatnya yang hidup di daerah bersuhu rendah. Ya, mungkin katakanlah kita punya sapi suhu tropis, itu biasanya kalau dibandingkan dengan sapi dari Australia, nah sapi Australia lebih besar ya, karena Australia suhunya lebih rendah. Itu mungkin contohnya, meskipun penyebabnya bukan semata-mata karena suhu ya. Kemudian ada aturan Allen. Ya. Paruh, daun telinga, ekor, dan bagian tubuh terjulur lainnya cenderung lebih pendek pada hewan di daerah bersuhu rendah dibandingkan dengan kerabatnya yang hidup di daerah bersuhu tinggi. Nah, jadi mungkin ada kelinci yang ada daun telinganya, atau kalau di perikanan itu orang umum diketahui bahwa plankton dengan jenis yang sama itu julur-julurannya lebih panjang di Indonesia dibanding spesies yang sama di daerah subtropis ya. Julur-julurannya pasti lebih pendek. Jadi intinya itu julur-juluran lah, ekor kah, telinga kah, paruh kah, itu lebih panjang di daerah tropis ya. Kemudian aturan Gloger. Lagi aturan Gloger. Hewan-hewan homeoterm yang hidup di daerah beriklim panas dan lembab cenderung mengandung lebih banyak pigmen hitam. Di daerah beriklim kering lebih banyak pigmen kuning, coklat dan merah. Di daerah beriklim dingin pigmennya mengalami reduksi. Nah, ini mungkin berlaku pada manusia juga ini ya. Orang-orang dari Eropa yang beriklim dingin pigmennya tereduksi, sementara di daerah Afrika misalnya itu pigmen hitamnya itu lebih muncul ya. Kemudian aturan Jordan. Jumlah vertebra per jenis ikan yang hidup dalam perairan bersuhu rendah lebih sedikit dibanding yang hidup di perairan yang bersuhu tinggi. Nah, sayap yang hidup di daerah pegunungan atau beriklim dingin cenderung lebih panjang dibanding yang hidup di daerah yang beriklim panas. Jadi lebih pendek sayapnya yang di iklim tropis dibanding yang di daerah dingin. Jadi itu beberapa pola yang merupakan adaptasi dari hewan-hewan terhadap kondisi lingkungannya, khususnya suhu. Nah, kemudian ini adaptasi perilaku, kita lompati saja. Kemudian ya ini tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau dia Bernard, fisiologis dari Prancis, ini yang mengatakan bahwa stabilitas kondisi internal organisme merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidupnya. Jadi bagaimanapun perubahan atau dinamika kondisi lingkungan, maka kondisi internal organisme perlu kondisi yang stabil. Dan kondisi stabil dalam internal tubuh itu adalah prasyarat untuk kelangsungan hidup. Itu yang dikemukakan oleh Claude Bernard. Nah, kemudian tahun 1929 ahli fisiologi Amerika W.B. Cannon memperluas ide tersebut dan memperkenalkan istilah homeostasis. Jadi homeostasis tadi ini diperkenalkan oleh Cannon. Kekonstanan atau kestabilan lingkungan internal dari hewan dan mekanisme yang dilakukan agar kestabilan yang dapat diperjadi. Jadi ini homeostasis ini adalah mengacu kepada kondisi stabil dalam internal hewan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa ditemukan oleh Cannon mengapa hewannya makan atau hewannya tidak dikasih makan
gula darahnya tetap sama. Sehingga itulah yang memicu munculnya teori homeostasis dari Cannon tadi ini. Nah, kemudian ya saya sudah sampaikan tadi bahwa Horst mengemukakan istilah kompensasi untuk adaptasi fisiologis. Nah, kemudian terkait dengan kondisi lingkungannya, hewan dibagi atas dua, ada regulator, ada konformer. Jadi regulator mempertahankan kondisi internalnya konstan, sedangkan konformer kondisi internalnya berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Jadi saya kembali dulu ke sini. Nah, jadi ada dua hewan, ada dua jenis ya. Jadi yang pertama konformer, yang kedua regulator. Jadi nah, ya. Nah, saya tuliskan di sini supaya mudah dipahami. Jadi regulator itu adalah organisme yang bisa mengatur kondisi internal tubuhnya tetap berada pada suatu kondisi yang stabil. Jadi meskipun ada stres, dia berusaha kompensasi sehingga tetap berada pada kondisi ini. Tetapi ada juga yang istilahnya konformer. Mungkin untuk memudahkan mengingat, kompromi ya. Jadi dia banyak kompromi. Nah, jadi kalau misalnya kondisi yang stabil di sini, tapi ada stres, didorong ke sini, ya dia masih bisa melakukan kompromi lah, sepanjang tidak ekstrim sampai misalnya dia jatuh di sini. Ya, artinya kalau dia sudah sampai di sini, ya mungkin dia akan mati. Nah, jadi ada yang regulator, ya regulator mungkin ya terkait lagi tadi ini dengan endoterm ya. Apapun yang terjadi, apakah dia berada di Gunung Sahara, apakah dia berada di kutub utara yang dingin, suhunya tetap 37. Nah, tapi sebagai kompensasi, ya adaptasi fisiologisnya itu macam-macam. Kalau misalnya dia berada di kutub yang dingin, sebagai kompensasi dari mempertahankan suhu ini, dia selalu menjadi lapar. Jadi dia harus banyak makan, ya. Nah, sementara konformer, ya dia masih bisa melakukan kompromi-kompromi ya, terdorong sedikit di sini bisa. Ya, ini mengacu contoh sederhananya ya ektoterm ya. Jadi suhunya bisa naik turun, tetapi sepanjang berada dalam batas-batas toleransi dia tetap bisa hidup. Kecuali kalau dia sudah di luar toleransi, dia akan mati ya. Jadi inilah contoh bagaimana regulator dan konformer. Nah, kemudian ya ini saya kira ulangan saja tadi. Ada endoterm, ada ektoterm. Nah, kemudian ini bagaimana mekanisme belanja energi ya, belanja panas lah. Nah, sehingga supaya suhu itu tetap berada pada suhu yang sama, harus ada perimbangan antara heat yang hilang, panas yang hilang dengan panas yang didapatkan ya. Seperti itu. Jadi
ada pengaturan dari beberapa sumber panas. Yang pertama adalah head dari metabolisme, kemudian head dari radiasi, kemudian head dari konduksi, kemudian head dari perubahan fase air. Jadi kalau misalnya kita berada di Gurun Sahara, maka kita dapat head gain yang banyak sekali dari radiasi karena mataharinya memancarkan panas, ya, atau konduksi karena padang pasirnya menghasilkan panas, kemudian panasnya berpindah ke udara, lalu udaranya mengenai kita, jadi panas dari konveksi. Nah, kalau kita mendapatkan head yang sangat banyak, ya, kita sudah dapat head dari radiasi, dapat juga panas daripada konveksi, maka kita harus menyeimbangkan dengan mempertinggi heat loss. Nah, bagaimana membuang panas? Nah, itu dari head water. Nah, kita tahu bahwa air itu punya karakteristik lambat panas, lambat dingin, ya. Sehingga untuk membuat atau membuang panas yang saya gambarkan tadi, kita hidup misalnya di Gurun Sahara, maka panas yang kita dapatkan itu kita buang dengan cara memanaskan air dalam tubuh kita. Jadi merubah atau mengalihkan panas yang kita peroleh itu menjadi media untuk memanaskan air. Kita tahu kan bahwa cairan intrasel kita terdiri dari 80% terdiri dari air. Maka head gain yang kita dapatkan itu dimanfaatkan untuk memanaskan air, kemudian air berubah menjadi uap, itulah yang berbentuk keringat. Sehingga head gain yang kita dapatkan itu kita buang lewat keringat. Nah, Anda tahu kan bahwa untuk memanaskan 1 liter air itu butuh banyak kalori. Nah, jadi dengan mekanisme ini manusia atau hewan-hewan yang lain bisa mempertahankan suhunya pada kondisi konstan meskipun dia berada pada daerah yang ekstrim. Nah, bagaimana kalau dia berada di daerah yang dingin, misalnya di kutub utara? Nah, ada upaya-upaya yang merupakan materi juga dari tugas yang akan saya sampaikan. Nanti teman-teman yang akan menyampaikannya sendiri, ya. Mekanisme untuk memperkecil atau mengurangi selisih antara suhu di luar tubuh dengan suhu di dalam tubuh. Mekanisme itulah yang disebut dengan hibernasi, ya. Ada torpor, ya. Jadi mungkin sudah pernah dengar juga bahwa untuk mempertahankan hewan itu tetap hidup pada kondisi ekstrim, apakah kondisi ekstrimnya sangat panas, apakah kondisi ekstrimnya sangat dingin, maka yang dilakukan adalah mengurangi atau mengurangi selisih antara suhu dalam tubuh dengan suhu eksternal. Caranya bagaimana? Itulah yang disebut dengan torpor. Torpor terbagi atas 2. Torpor untuk musim dingin namanya hibernasi, ya. Orang menyebutnya tidur di musim dingin. Torpor untuk panas estivasi namanya, ya.
estivasi ya. Jadi itu gambaran secara umum bagaimana organisme itu kemudian melakukan adaptasi-adaptasi yang pada intinya satu. Intinya satu, yaitu agar dia hidup ya. Jadi saya kira itu saja anunya. Apa yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini itu adalah dasarnya ya. Itu adalah dasar-dasarnya, dan saya kira untuk selanjutnya ya tidak akan jauh berbeda. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi terima kasih banyak perhatiannya. Saya mohon izin live dari Google Meet ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.